Perkenalkan, nama saya Nova Kumahadeni. Saya di sini akan memaparkan ringkasan terkait materi toksikologi klinik yang meliputi pengertian, ruang lingkup, mekanisme keracunan, metode pemeriksaan, hingga analisis keracunan pangan. Nah, materi ini sangat penting karena berhubungan dengan identifikasi, diagnosis, dan penanganan kasus keracunan dalam bidang kesehatan. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, apa itu toksikologi klinik? Nah, secara umum, toksikologi adalah ilmu yang mempelajari efek merugikan dari zat kimia atau xenobiotik terhadap organisme hidup. Nah, dalam ranah klinis, fokus kita itu adalah mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengukur jumlah obat, zat kimia, atau keracunan alami dalam spesimen biologis untuk membantu diagnosis, tata laksana, kita identifikasi. Nah, teman-teman, selanjutnya yang dapat kita bahas yaitu mekanisme dan gejala klinis kasus keracunan, yaitu ada toksikokinetika dan toksikodinamika. Nah, memasuki materi kedua, bagaimana sebuah zat bisa meracuni tubuh? Nah, proses ini tuh dibagi menjadi dua fase. Yang pertama ada fase toksikokinetika, yang kedua ada fase toksikodinamika. Pertama kita bahas dulu apa itu toksikokinetika. Nah, toksikokinetika ini adalah fase yang membahas apa yang dilakukan tubuh terhadap racun, meliputi proses ADME, yaitu ada absorpsi atau penyerapan, ada distribusi ke jaringan tubuh, metabolisme atau biotransportasi, dan ekresi atau pengeluaran racun melalui urin, feses, atau napas. Nah, kita juga harus memahami beberapa istilah penting dalam toksikologi klinik, seperti racun. Racun adalah zat dalam jumlah kecil mampu merusak jaringan hidup, sedangkan toksin adalah racun yang diproduksi oleh organisme alami seperti bisa ular atau bakteri. Nah, ada juga toksikan. Toksikan ini merujuk dalam zat racun buatan manusia. Nah, kita sebagai ATLM, pekerjaan kita itu beririsan kuat dengan hukum. Oleh karena itu, ruang lingkup hidup kita dipelajari oleh regulasi hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Regulasi ini mengklasifikasikan zat-zat bahaya ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan potensi dan ketergantungan serta pemanfaatan dalam medis yang menjadi dasar legalitas kita dalam melakukan screening narkoba. Proses krusial ini adalah biotransformasi yang mayoritas terjadi di organ hati. Nah, fase biotransformasi ini bertujuan untuk mengubah racun yang bersifat difolik menjadi hidrofolik agar mudah dibuang oleh ginjal. Nah, proses biotransformasi terdiri dari fase 1 yaitu reaksi oksidasi, reduksi, atau hidrolisis, dan fase 2 yaitu reaksi konjugasi. Terkadang, proses ini justru membuat zat yang awalnya tidak berbahaya menjadi sangat toksik. Nah, fenomena ini kita sebut sebagai bioaktivasi. Selanjutnya ada fase kedua yaitu toksikodinamika. Ini adalah interaksi antara racun dengan reseptor di dalam tubuh yang menimbulkan efek buruk atau gejala klinis. Nah, gejalanya itu bervariasi tergantung jenis racunnya. Bisa berupa depresi terserang pusat pada kasus overdosis obat penenang, kejang-kejang, hingga kegagalan organ akut. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu metode sampling dan faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan. Materi ketiga adalah kunci validitas data laboratorium teknik sampling dan preparasi sampel. Nah, validitas yaitu hasil uji toksikologi sangat bergantung pada kualitas sampel yang kita terima, dan jenis sampel biologis yang paling sering digunakan adalah urin, darah, serum, atau plasma, hingga cairan lambung. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan, diantaranya yang pertama, ada waktu pengambilan sampel. Apakah sampel diambil segera atau setelah paparan terjadi? Karena jika terlalu lama, racun mungkin sudah tereaksi. Terus yang kedua, ada kondisi dan kontaminasi sampel, yaitu penggunaan wadah yang tidak steril atau penambahan antikoagulan yang sangat salah dapat merusak stabilitas zat racun. Yang ketiga, ada teknik preparasi. Sampel biologi seperti darah atau urin mengandung matriks kompleks berupa protein dan lemak yang dapat mengganggu alat deteksi. Oleh karena itu, kita wajib melakukan teknik preparasi seperti sentrifugasi. Nah, pengendapan protein hingga ekstrasi seperti liquid. Nah, selanjutnya ini ada keterampilan membuat reagensia dan mereaksikan sampel. Sebagai ATLM yang berkompeten, materi keempat ini menuntut kita memiliki keterampilan tinggi dalam membuat reagensia secara mandiri dan presisi. Mengapa? Karena uji screening toksikologi konvensional sangat tergantung pada sensitivitas reaksi warna kimia. Nah, dalam membuat reagensia, ketelitian menimbang bahan aktif dan perhitungan molaritas atau normalitas serta ketempatan buffering pH
larutan adalah harga mati. Kesalahan kecil pada konversi reagen bisa menyebabkan hasil false negatif atau false positif. Nah, saat mereaksikan sampel, kita harus mengontrol urutan campuran zat, waktu inkubasi, dan suhu reaksi. Nah, reaksi kimia dalam toksikologi klinik ini umumnya bekerja membentuk kompleks berwarna yang spesifik ketika zat aktif reagen berdekatan dengan gugus fungsi dari racun atau metabolit yang ada di dalam sampel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan prosedur analisis konvensional praktikum asam salisilat. Sekarang kita masuk ke bagian praktikum. Materi kelima ini adalah prosedur analisis toksikologi secara konvensional, di mana kita akan menguji keberadaan asam salisilat pada sampel. Nah, prinsipnya yaitu asam salisilat dalam sampel diekstraksikan dalam suasana asam dengan eter, kemudian diuapkan, lalu residu itu direaksikan dengan besi 3 klorida untuk menghasilkan senyawa berwarna violet. Nah, ada cara kerjanya. Yang pertama, timbang sampel sebanyak 2,5 gram atau mililiter, lalu masukkan ke dalam corong pemisah. Kemudian tambahin 2, mililiter Aquades dan 2, mililiter HCl1N dalam lemari basah. Lalu tambahkan 5 ml eter, lalu kocok hingga homogen. Setelah itu kita diamkan secara vertikal hingga terbentuk 2 lapisan. Lalu buang lapisan bagian bawah dan pada lapisan atas dicorong, tambahkan 2,5 ml Aquades. Nah, kocok kembali hingga gasnya itu habis. Kemudian diamin lagi hingga ada pemisah. Buang kembali endapan bawahnya itu, lalu ambil 4 tetes lapisan atas, terus masukin ke cawan penguap, lalu diamkan di lemari asam, nah hingga kering. Kemudian tambahkan 2-3 tetes besi klorida. Setelah itu kita amati apakah ada perubahan. Jika ada perubahan ditandai dengan terbentuknya violet, yaitu menghasilkan hasil yang positif. Jadi selanjutnya ada prosedur analisis modern. Kita mengambil praktikum diazepam. Nah, selanjutnya materi ke-6 ini adalah prosedur analisis untuk mengidentifikasi diazepam pada sampel urin. Nah, prinsipnya itu analisis ini didasarkan pada pembentukan senyawa berwarna jingga antara diazepam dengan formaldehid dalam suasana asam sulfat pekat menggunakan reaksi Markowitz. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Yaitu yang pertama, kita masukkan 2 ml sampel urin ke dalam tabung sentrifuge, lalu tambahkan beberapa tetes NaOH4n hingga mencapai pH basah yaitu 9-10. Kemudian ekstraksikan dengan menambahkan 5 ml ether, lalu kocek menggunakan alat vortex berkecepatan tinggi selama 8 menit. Kemudian putar sampel di dalam mesin sentrifuge selama 5 menit, lalu pisahkan ekstrak ether yang terbentuk, lalu uapkan sampel sampai kering pada suhu ruangan. Larutkan sisa penguapan tersebut dalam 1 mililiter etanol 95%, lalu keringkan kembali uji residu tersebut dengan meneteskan larutan reaksi Markowitz dan amati perubahan warna jingga yang terbentuk. Berarti kalau hasilnya warna jingga itu menghasilkan positif. Materi terakhir kita adalah analisis keracunan pangan, spesifik identifikasi boraks pada sampel makanan. Prinsip praktikum ini adalah sampel makanan diabukan terlebih dahulu, kemudian abu yang diperoleh diasamkan dengan asam klorida dan diidentifikasikan menggunakan kertas kurkumin. Nah, ada pun cara kerjanya. Yang pertama, haluskan sampel makanan, lalu timbang sebanyak 3 gram dan masukkan ke dalam cawan porselen. Lalu tambahkan 5 ml Aquades, kemudian aduk hingga merata. Tambahkan suspensi kalsium oksida dan CaO hingga suasana yang menjadi alkalis atau basah. Kemudian pijarkan residu pada pemanas rendah sampai bebas zat organik. Menggunakan tanur atau furnace panas hingga menjadi abu putih. Lalu dinginkan dalam desikator. Setelah dingin, lalu tambahkan 7 ml Aquades dan asamkan dengan menambahkan HCl secukupnya. Celupkan kertas kurkumin ke dalam larutan tersebut, lalu keringkan pada suhu ruang kamar, amati perubahan warnanya. Nah, hasil positif itu ditandai dengan kertas kurkumin berubah menjadi warna merah yang khas. Nah, itu dia ketujuh materi esensial dalam mata kuliah toksikologi klinik untuk ATLM. Mulai dari pemahaman regulasi, perjalanan racun di dalam tubuh, terus juga penanganan sampel yang benar, hingga keterampilan analisis laboratorium, baik konvensional maupun modern. Nah, menjadi analisis toksikologi ini berarti harus memegang tanggung jawab besar demi keselamatan pasien, juga penegakan hukum yang adil. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.